Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cast Channel. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu dinasti kekhalifahan Islam yang sangat maju, yaitu dinasti Ottoman. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang kekhalifahan Islam di masa lalu yang memiliki peradaban yang sangat maju, yang memiliki peradaban yang sangat luar biasa. Akan kurang lengkap rasanya kalau misalkan kita tidak membahas kekhalifahan Ottoman, karena kekhalifahan ini merupakan salah satu dari tiga kekhalifahan besar, dinasti besar Islam yang menandai masa keemasan dari peradaban Islam. Siapa pelindung dunia Islam setelah runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah di tangan Mongol? Maka jawabannya adalah kekhalifahan Ottoman. Ya, salah satu ancaman terbesar umat Islam itu kan salah satunya juga adalah bangsa Mongol. Kekaisaran Ottoman ini mereka itu mampu melindungi 3 kota suci bagi umat Islam. Mereka itu bisa melindungi kota Mekah, Madinah, dan juga Yerusalem sekaligus begitu, karena mereka itu memiliki power yang sangat luar biasa yang memungkinkan mereka itu untuk bisa melakukan hal tersebut. Jadi kekaisaran Ottoman itu memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Mereka itu bisa menguasai 3 benua sekaligus. Mereka bisa menguasai Eropa, Asia kecil, dan juga sebagian dari Afrika. Di Eropa itu mereka bisa menguasai negara-negara Balkan seperti Yunani di situ kan, termasuk Yunani, Bulgaria, Makedonia. Di antara itu adalah negara-negara Balkan. Nah, dan itu bisa dikuasai, bisa ditaklukkan oleh kekaisaran Ottoman pada waktu itu, dan kemudian bisa menyebarkan Islam ke benua Eropa. Puncak prestasi mereka itu adalah ketika berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, yang dimana kita tahu bahwa siapapun yang menguasai kota ini itu mereka sudah dianggap bisa menguasai dunia. Nah, yang spesial yang ketiga dari kekhalifahan Ottoman ini adalah mereka ini bisa menciptakan suatu senjata yang pada saat itu sangat-sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa, sangat wah pada waktu itu? Ya, karena mereka ini bisa menciptakan senjata cannon atau meriam cannon. Meriam cannon yang dibuat oleh Kekaisaran Ottoman pada waktu itu adalah meriam yang pertama kali digunakan di perang besar begitu, di battle, di pertempuran terbuka begitu. Itu pertama kalinya meriam digunakan oleh umat manusia untuk berperang. Ya, memang bubuk mesiu yang menjadi bahan dari pembuatan meriam cannon ini, itu memang sudah ditemukan lebih dulu ditemukan oleh Cina sekitar 1 abad yang lalu. Tetapi kemudian Cina itu belum kepikiran itu untuk menggunakan meriam ini untuk berperang begitu. Mereka nggak kepikiran sampai ke situ. Dan ya, dinasti atau kekaisaran Ottoman inilah yang pertama kali menggunakan meriam cannon untuk menghancurkan dinding kota Konstantinopel yang terkenal karena kekuatan dan ketangguhannya. Seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai penaklukan dari kota Konstantinopel. Lalu bagaimana lahirnya Kekaisaran Ottoman? Jadi Kekaisaran Ottoman itu dibuat atau dibentuk sekitar tahun 1300-an. Pemimpin pertama dari Kekaisaran Ottoman itu bernama Osman. Namanya Osman ya, kalau dalam bahasa Turki itu Osman. Kalau dari bahasa Arab itu berasal dari kata Utsman, yang kemudian berubah pelafalannya menjadi Ottoman. Jadi asal katanya adalah Utsman, kemudian menjadi Ottoman. Sebenarnya awalnya itu Kekaisaran Ottoman ini mereka itu adalah sebuah suku. Mereka hidupnya nomaden, berpindah-pindah tempat. Kayak bangsa Mongol, mereka itu hidupnya tidak menetap, dan kemudian mereka dipimpin oleh seorang kepala suku. Osman itu bisa menyatukan suku-suku yang banyak itu. Jadi kan
bangsa Turki itu dulu kan hidupnya bersuku-suku begitu. Nah, Osman ini bisa menyatukan orang-orang itu, bisa menyatukan suku-suku itu yang kemudian dia membentuk suatu dinasti begitu yang kemudian lama-kelamaan menjadi Kekaisaran Ottoman ini. Mereka dulunya itu juga disebut sebagai bangsa atau orang-orang Seljuk, Turki Seljuk. Prestasi gemilang dari Kekaisaran Ottoman itu ketika mereka itu bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Kalau misalkan kita membaca sejarah tentang Kekaisaran Ottoman itu, pasti yang kemudian di highlight begitu, yang menjadi sorotan itu kalau kita baca sejarah tentang Kekaisaran Ottoman itu adalah ketika mereka menaklukkan Konstantinopel. Lalu apa pentingnya Konstantinopel ini? Sampai-sampai kemudian kalau misalkan ada suatu bangsa yang bisa menaklukkan kota ini, mereka itu wah, itu mereka akan dipuji-puji begitu. Ya, ternyata ini memang sangat luar biasa begitu. Karena Konstantinopel ini adalah suatu kota yang memiliki pertahanan yang sangat luar biasa. Arsitek yang kemudian membuat sistem pertahanan dari kota Konstantinopel ini sangat-sangat jenius. Dibuktikan dengan ketangguhan dari benteng-benteng kota Konstantinopel. Dalam sejarah itu ada 23 pasukan yang mencoba menghancurkan kota Konstantinopel, tetapi semuanya itu gagal. Nggak ada yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel ini. Sejak dibangun pada tahun 500-an sebelum Masehi. Ketika kemudian tembok ini dibangun oleh Kaisar Justinian yang menandai awal berdirinya dinasti Bizantium yang menggantikan dinasti Romawi. Seperti itu. Jadi ketika tembok ini dibuat begitu memang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga memang tidak gampang bagi pasukan-pasukan untuk menembus benteng dari kota ini. Ya, jadi kalau kita lihat juga di film Netflix itu ya, itu seru itu. Ya, jadi benteng ini itu benteng Konstantinopel itu memiliki tinggi sekitar 12 sampai dengan 30 cm. Itu tingginya itu benteng ini. Memiliki tebal 6 meter. Senjata macam apa itu yang bisa menghancurkan tembok setebal ini? Mungkin itu yang ada di pikiran orang-orang pada waktu itu. Mungkin hanya Tuhan saja mungkin yang bisa menghancurkan tembok setebal itu pada waktu itu, karena memang pada waktu itu belum ada bom dan sebagainya. Namun kemudian sekitar tahun 1453 Sultan dari Kekaisaran Ottoman yaitu Mehmed II itu bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Pasukan Muslim itu sudah beberapa kali mencoba untuk menaklukkan kota Konstantinopel, tapi nggak ada yang berhasil. Di Kekhalifan Umayyah itu pernah ada percobaan untuk menaklukkan kota Konstantinopel ini, tapi gagal. Di Kekaisaran Ottoman saja itu sebelum Mehmed II berhasil itu ada 2 sultan yang sudah mencoba menyerang kota Konstantinopel, tapi gagal. Di antaranya yaitu Sultan Bayezid I dan yang kedua itu Murad II. Nah, 2 sultan ini mencoba menaklukkan kota Konstantinopel tapi gagal. Nah, kemudian Mehmed II. Jadi dia itu punya tujuan untuk membuktikan bahwa dia itu layak untuk kemudian disebut sebagai sultan. Karena memang kebetulan pada waktu itu Sultan Mehmed II ini ketika dia akan berusaha menaklukkan kota Konstantinopel itu, dia itu masih memiliki usia yang sangat muda pada waktu itu. Jadi untuk menaklukkan benteng sengeri itu dengan pertahanan sengeri itu, Sultan Mehmed II itu membutuhkan suatu ide inovatif. Dia membuat suatu senjata yang belum pernah terpikirkan oleh sultan-sultan atau oleh raja-raja sebelumnya. Dia membuat sebuah meriam, yang dimana meriam itu dirancang oleh arsitektur atau oleh pembuat senjata yang berasal dari Hongaria. Ironisnya, orang-orang Hongaria yang membuat senjata cannon ini, senjata meriam ini adalah orang Kristen. Ya, lalu kemudian si Sultan ini di salah satu percakapannya itu dia menanyakan kepada si pembuat senjata ini, "Bro, lu kok mau gitu membuat senjata buat saya begitu?"
kamu kan orang Kristen gitu. Ya kira-kira begitu pertanyaan dari Mehmet II. Ya simpel aja jawaban si ini apa namanya si pembawa senjata ini, ya saya butuhin, yang saya butuhkan itu kan cuma uang. Dan ternyata memang uang yang ditawarkan oleh Sultan pada waktu itu ya lebih besar dibandingkan tawaran-tawaran yang lainnya. Sesimpel itu alasannya kenapa dia mau membantu Sultan. Ya jadi akhirnya kota Konstantinopel itu bisa diruntuhkan oleh Mehmet II, yang dimana serangan yang dilakukan itu berlangsung hampir 2 bulan lamanya. Jadi kota Konstantinopel ini dikepung oleh Sultan Mehmet II. Sultan Mehmet II ini kemudian menyerang dari laut, darat. Di laut itu dia kemudian menurunkan sekitar 70 lebih kapal. Dan kapal itu punya meriam di situ dan ditembakkan dari laut begitu. Nah ya setelah 2 bulan lamanya akhirnya kota Konstantinopel ini bisa dijatuhkan, bisa dikuasai oleh pasukan dari Kekaisaran Ottoman. Gereja Hagia Sophia itu yang terkenal karena bangunannya yang sangat mewah itu menjadi sebuah masjid. Dan ini kemudian menjadi pembuktian dari ramalan yang disampaikan oleh Rasulullah. Beliau mengatakan bahwa suatu saat nanti akan ada pemimpin Islam yang bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Dan itu diwujudkan oleh Sultan Mehmet II. Kemudian Kekaisaran Ottoman ini menjadi kekaisaran yang sangat besar pada waktu itu. Menjadi salah satu kekuatan di dunia, di Eropa bahkan di dunia itu, yang sangat ditakuti oleh lawannya dan sangat disegani pada waktu itu. Itu dilanjutkan ketika berkuasanya Sultan Sulaiman pada waktu itu, yang kemudian bisa menguasai Austria. Nah, akan tetapi lama-kelamaan kekuasaan dari Kekaisaran Ottoman ini mulai meredup. Ini diakibatkan karena kurangnya kecakapan dari pemimpin-pemimpin Islam setelahnya, dari pemimpin-pemimpin Ottoman setelahnya begitu. Dan puncaknya itu terjadi ketika Perang Dunia Pertama. Di Perang Dunia Pertama itu di saat itu Kekaisaran Ottoman ini udah end begitu, udah berakhir dan digantikan oleh Republik Turki. Terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.